Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari Jumat subuh yang lalu sekedar mengingatkan, ketika itu kita pahami makna daripada ucapan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Dan juga telah kita jelaskan betapa tingginya keutamaan dan fadilah bagi orang yang berwudu di rumah atau di tempat tinggalnya, kemudian datang atau menuju masjid, maka langkah-langkah kakinya dicatat sebagai langkah kaki penghapus dosa, penaikkan derajat dan penambah pahala. Dan selama dia duduk di masjid itu, selama itulah malaikat memohonkan kepada Allah ampunan dan rahmat. Itu sebagian yang kita ingatkan. Maka pagi hari ini kita sambung setentangan dibukanya pintu-pintu surga yang 8. Futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah. Apa maksud dibuka pintu surga? Kita bacakan hadisnya dulu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbibul wudu, thumma yaqul." Tidak seorang pun di antara kamu itu yang berwudu, maka lalu dia sempurnakan wudunya. Setelah itu dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa, melainkan dibuka untuknya pintu surga yang 8. Yang kita kaji adalah apa maksud dibuka pintu surga. Di mana dia yadkhulu min ayyiha syaa, boleh dia masuk di pintu surga mana saja yang dia suka. Kemudian Imam Tirmizi menambahkan doa dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku termasuk orang yang taubat dan jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri. Hafal dan dapat di kita. Tapi yang kita kaji bukan hafalnya, pahamnya dan bagaimana kita melaksanakannya. Baik, Bapak dan Ibu. Pertama, dibuka pintu surga ada 2 makna. Dalam beberapa hadis disebutkan pintu surga 8. Namanya ada yang namanya dengan babus salat, pintu salat. Ada namanya babul jihad. Ada babus siam, puasa. Ada babus sedekah, pintu sedekah. Kemudian ada 4 lagi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Pintu al-kadhimin al-ghaiz, orang yang menahan marah. Pintu al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Pintu zikir, babut zikri, pintu orang yang suka berzikir. Babut taubat, pintu taubat. Ini salah satu versi hadis. Yang dimaksud pintu sini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang yang sangat luas sekali.
Nah, yang kita pahami adalah dibuka pintu surga ini apa? Ada dua makna. Yang pertama, taisirul usul. Allah memudahkan agar dia sampai ke surga. Tashil subul khair. Allah juga memudahkan untuknya melaksanakan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada orang ini kemauan, kemudahan dan kesukaan untuk melakukan berbagai macam amal-amal saleh yang dapat mengantarkannya masuk surga. Jadi makna yang pertama, dibukakan untuknya pintu surga, artinya Allah memudahkan sampai dia ke surga dan memudahkan jalan-jalan untuk mengerjakan berbagai macam amal saleh, kebajikan. Dengan itu dia sampai ke surga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalan kami akan mudahkan. Kami akan tunjuki kepadanya berbagai macam jalan kebaikan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Itu satu. Yang kedua, makna futihat di sini adalah dibuka. Nanti akan dibuka di hari kiamat. Kata-katanya futihat fil madhi, tapi itu memastikan. Pasti. Benar-benar sungguh untuk orang yang ini dibukakan pintu surga yang 8, silakan masuk. Dua ini makna. Cuma apakah sekedar berwudu lalu membaca ini, apakah segampang itu masuk surga? Malahan bebas pula memilih pintu surga yang 8. Nah, kita pahami ke belakang sedikit. Siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dibacanya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu syahadat pertama, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu syahadat kedua, namanya syahadat rasul. Ucapan ini dan siapa saja yang mengucap ini ada konsekuensinya. Dia dituntut untuk melaksanakan apa yang telah diikrarkannya, apa yang telah dinyatakannya. Apa yang telah dinyatakannya, diikrarkannya, dia bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu. Berarti dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada Allah, meninggalkan penyembahan peribadahan kepada selain Allah, meninggalkan kesyirikan. Berarti yang dituntut di sini adalah laksanakan itu. Sebab siapa yang mengaku tiada yang berhak disembah kecuali Allah saja, dia harus menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja, bertawakal, berserah diri, berdoa, memohon, bergantung hanya kepada Allah saja, taat, tunduk, patuh kepada Allah saja. Itu antara lain. Yang kedua, siapa yang bersyahadat, mengikrarkan, menyatakan persaksiannya bahwa Nabi Muhammad itu abduhu wa rasul, hamba Allah dan utusannya, dia dituntut sebagai akibat, sebagai konsekuensi daripada dia mengucapkan itu, dituntut agar dia mengikuti risalah, ajaran, agama yang dibawa Nabi Muhammad itu. Sekaligus dia menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh, ikutan suri itu.
Ini yang disebut dengan ittiba. Dia membacanya tidak sulit ini. Selesai berwudu, ya disunahkan menghadap kiblat. Angkat tangan bagi yang mau mengangkat tangan. Kemudian yaqul, kemudian dibacanya asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Masuk surga. Tidak saya gampang itu. Itu satu yang kita paham. Yang kedua, wudu itu diistilahkan dengan taharah lahiriah, zahir. Itu mensucikan diri kita yang lahiriah, zahirnya. Kemudian membaca kalimat ini itu namanya taharah batin. Kita akan terdiri daripada dua nih. Ada jasmani, ada rohani. Kekotoran jasmani dibersihkan dengan air, disucikan dengan air. Itu namanya taharah zahir, yang akhiriannya. Taharah zahir itu bagi dua, suci daripada najis, suci daripada segala macam kotoran-kotoran, dan suci daripada hadas. Kemudian ada kesucian batin. Batin kita disucikan dengan akidah, keimanan. Akidah yang lurus, keimanan yang benar. Itu dengan tauhid. Mensucikan batin kita, hati kita, jiwa kita daripada kekotoran. Apa yang mengotori hati? Yang mengotori batin itu apa? Syirik. Maka enyahkan kesyirikan itu, kekufuran, kebangkangan, kesombongan, dan segala macam perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mengotori hati. Nah, puncaknya syirik. Jadi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah itu menyatakan kita ingin membersihkan hati kita daripada kekotoran-kekotoran yang melekat, yang menempel, yang berada di hati. Kekotoran yang paling berbahaya itu syirik, kufur, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, dan akhlak-akhlak buruk tercela lainnya. Nah, tiba ada akhlak, ada namanya sombong, ada namanya ria, ada namanya enteng, ada mencaci, ada mencela, ada menang enteng, segala macam. Dibersihkan. Kebersihan batin ini disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ini yang agak sulit. Kalau berwudu gampang bagi orang yang mau berwudu. Bagi orang yang tidak mau berwudu sulit baginya. Berwudu itu mudah. Mensucikan lahir lebih mudah daripada mensucikan batin. Maka siapa yang suci lahirnya, suci batinnya, dibuka untuknya pintu surga. Makanya dalam doa setelahnya dibaca Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang tawwab. At-tawwab itu mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan sangat banyak. Ada pula dua makna itu. Tawab itu ada dua makna. Apa tawab? Secara bahasa taubah itu kembali, ya. Kembali kepada Allah.
kembali kepada ketaatan setelah melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan dan kebanggaan dan dosa-dosa. Taubat. Nanti kita baca syarat-syaratnya. Sekarang tawabun. Ada dua. Ij'alni minat tawwab. Pertama, ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok orang-orang yang bertaubat. Satu. Makna kedua adalah an akuna min katsirin taubat. Jadikan aku termasuk orang yang banyak bertaubat. Apa beda? Yang pertama, jadikan aku termasuk kelompok orang yang bertaubat. Yang kedua mana? Jadikan aku termasuk orang yang banyak sekali, sering kali, acap kali bertaubat. Karena dosa setiap hari ada. Kalau banyak sering bertaubat berarti kita bersih. Setiap kotor dibersihkan, setiap kumuh dibersihkan. Sama dengan mandi kan, setiap berbau, setiap berkeringat, setiap kotor kita mandi. Nah, mandi lahiriah mensucikan batin daripada dosa-dosa, taubat. Yang mensucikan batin daripada kekotoran-kekotoran dosa, taubat. Kalau ucapan yang tadi, kalimatul ikhlas, sadaqallah, itu memurnikannya. Ditambah lagi, jadikan aku termasuk orang taubat, berarti jika dia tidak murni lagi, tidak bersih lagi, lantaran dia banyak mengerjakan berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa dan segala macam, ya mohon kepada Allah agar kita dijadikannya termasuk kelompok orang yang taubat dan termasuk orang yang didorong oleh Allah banyak melakukan taubat. Bernama dia tawwabin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahirin adalah orang yang suka membersihkan diri. Mutatahirin, mensucikan diri, membersihkan diri. Yang lahiriahnya. Jadi kalau tawabin yang batin, kalau mutatahirin yang lahiriah. Maka jadilah ini mestinya orang-orang yang memahami ini, di samping dirinya bersih, rumahnya bersih, pikirannya bersih, lingkungannya bersih. Tidak terbayang ini kalau orang mukmin ini kalau sudah begini dia membaca paham dia membuang-buang sampah, ada kekotoran, kebusukan di sana sini, maka berarti bacanya tinggal di bacaan. Kalau bapak-bapak ibu buka bab kitab fikih itu bab pertamanya taharah. Bukalah kitab-kitab fikih ataupun hadis-hadis hukum bab pertamanya taharah. Itu menandakan, mengisyaratkan kita bersih dulu. Bersih lahir, bersih dulu. Sebelum kita masuk kepada ibadah, kepada pelaksanaan ibadah, kita bersihkan diri. Bab taharah. Di situ saja jelas. Kalau orang muslim itu mengerti dengan ajaran agamanya, dia adalah manusia yang paling bersih. Paling bersih. Cuma kenyataannya ini yang sulit. Itu yang sulit kan? Nah, kembali kita kepada yang pertama tadi. Apa bunyinya? Bahwa tidak seorang pun yang berwudu. Kalimatnya ini, ma minkum min ahadin. Tidak seorang pun di antara kamu itu yang berwudu, ya tawaddo, berwudu, fayusbighu.
Yusbigu itu isbag. Apa yang dimaksud dengan isbag? Itmam wal ikmal. Bahasa kitanya menyempurnakan. Menyempurnakan wudu sesuai dengan tuntunannya. Ini ada dua istilah. Yang pertama namanya isbag, yang kedua ihsan. Fayuh sinul wudu, berarti dia ihsan dalam berwudu, bagus. Jadi kalau isbag, ikmal, menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna. Dan melakukan wudu itu sesuai dengan tuntunan. Kalau bahasa kami jime atau kilime, bukan berkelebihan. Kalau berkelebihan tidak ihsan lagi. Berwudu dengan sempurna, berwudu dengan bagus sesuai dengan tuntunan. Yang harus disingkirkan sedikit daripada benak kita, berwudu itu tujuannya bukan untuk bersih. Tujuannya untuk mensucikan diri daripada hadas kecil. Kalau untuk bersih, buat tabik gadang. Bersih. Coba dibedakan antara suci dengan bersih. Mensucikan diri daripada hadas kecil, berwudu atau tayamum. Mensucikan diri daripada hadas besar, mandi atau tayamum. Tujuannya suci. Masa tayamum? Tayamum kan tidak bersih orang, kotor lah. Tapi suci. Suci daripada hadas. Karena tujuan berwudu itu untuk mensucikan diri daripada hadas. Nabi menegur orang yang membuang-buang air. Nabi menegur orang yang membuang air. Bukan buang air. Membuang air. Nabi tegur. Si Muaz nampak beliau berwudu betul-betul boros air. Ada apa ini Muaz, kata beliau. Kok air buang-buang? Itu bahasa kita. Kata si Muaz, hal fil ma'i israf. Jadi ketika memakai air ini ada pula yang buang-buang, Rasulullah, ada pula yang boros. Adalah. Meskipun engkau berwudu di air yang mengalir, di air yang tergenang banyak, tetap berhemat. Tetap berhemat. Karena berwudu itu kita sudah diajari tuntunannya. Jadi sempurna dan bagus itu bukan berarti berkelebihan. Tapi adalah mengikuti tuntunannya yang telah Rasulullah laksanakan. Bukan ditoyong habis-habis. Toyong. Ada nih, sudah cukup dipelajari dan diajarkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Saya tidak akan mengulangkan bagaimana wudu yang mestinya itu. Banyak kita lihat orang berwudu lama tapi tidak sempurna. Barasiah tapi tidak suci. Langkok tapi kurang. Air terbuang-buang tapi tidak selesai. Nabi berwudu cukup satu mud. Sekira sa boto aqua kete atau sagale aqua. Li kabarasiah tu? Enggak. Kita tanya li kabarasiah, enggak barasiah. Cuma li suci tu. Baik. Itu beda tu. Nabi itu berwudu, ambillah aqua gelas segitu sudah. Satu mud itu sih kok. Satu mud. Kalau satu sak ampe kok. Satu mud. Nabi cukup. Kalau di negara Nabi dulu kan air sedikit. Iya, tapi tetap kita di air tergenang pun tetap berhemat. Pakailah itu secukupnya. Jangan buat sih. Kita diajari untuk hidup sederhana. Hanya saja. Timbul pertanyaan, lai kabar sih kau jawabannya? Jawabannya Bu. Lai bersih tu. Tapi lai suci. Itu dia.
Kalau berhasil mampu, tapi kadang basi kalam di sini. Oh. Abian sabun duk tu sabatang selesai. Berhasil gosok. Ingat tujuannya apa? Saya tanya kepada Bapak Ibu, bertayamum itu bersih apa kotor? Bertayamum itu bersih orang tu kumuh. Kumuh lah. Tayamum jadi buat. Tapi ingat tujuan tayamum bukan untuk mensucikan. Bagaimana itu cara mensucikan daripada hadas? Yang kotor itu bukan badan, yang kotor itu kita. Orang beradas, orang pipis beradas, orang o'ok berhadas, orang haid beradas, orang nifas berhadas. Nah, mensucikannya adalah begitu. Itu caranya. Jadi, jadikan aku siapa yang diantara kamu yang berwudu dengan sempurna. Nah, sempurna itu mengikuti tuntunannya. Sebagai konsekuensi daripada ucapan kita wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, kita ikuti sunnah beliau termasuk ketika dalam berwudu. Ini kalau di Presolo dua awak balik bisa jadi adu nambah kalabian nami israf lebih nami. Kita tidak membahas itu. Kemudian setelah itu dibacanya asyhadu an la ilaha. Itu wujud daripada pengakuan kita. Apa wujudnya kita beribadah. Yang mengantarkan seorang untuk masuk surga itu tauhid. Tauhid. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah itu tauhid. Ucapan kalimat tauhid. Kenapa namanya kalimat tauhid? Mari kita simak. Tsumma yaqul, kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini namanya kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas. Syahadat itu yang betul-betul kalimat tauhid adalah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid yang pertama. Cuma kita tidak akan mengenal itu tanpa ada yang kedua. Itu asyhadu anna Muhammadan. Tanpa Nabi Muhammad diutus, kita tidak akan kenal tauhid. Cuma kan tidak boleh dipisah kedua-duanya. Kenapa namanya ini kalimat tauhid? Dan tauhid itu apa? Secara bahasa tauhid itu kan mensatukan, menjadikan satu. Wahada yuwahidu tauhid. Menjadikan satu. Mensatukan. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud bukan menjadikan Allah satu, tidak. Meyakini dengan segenap keyakinan, segenap kepercayaan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di mana dia? Wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wahdah itu kan satu-satunya. Aku bersaksi. Aku berikrar. Aku menyatakan pernyataan bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah saja. Saja itu satu-satunya. Tidak ada sekutu. Kalimat ini bila dibaca, bila diucapkan berarti orang sudah mengucapkan pernyataan ikrarnya, persaksiannya, pengakuannya bahwa hanyalah satu-satunya yang berhak disembah. Dan orang itu dituntut untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain baru dia. Kalau dilaksanakannya dengan benar, mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi, baru dia. Itu yang dapat mengantarkannya kepada pintu surga. Masuk surga enggak pintu.
Ada yang masuk surga tanpa lewat pintu? Tidak mungkin. Mampu asal tiba dalam tidak ada. Ya, dengan merealisasikan pengakuan itu dalam kehidupan serta mengikuti tuntunan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad karena beliau adalah utusan Allah, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu yang nanti dapat mengantarkan dan memudahkan orang sampai kepada pintu yang 8 itu. Pilih mana yang ketujuh. Tapi kalau hanya sekedar baca-baca, ini jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Tidak masak-masak nasi. Jauh panggang daripada api itu kan nasi tidak masak. Apinya di sana, pariwaknya disika, nah masak-masak. Jauh panggang daripada api. Karena kalimat syahadat atau tahlil itu bukan hanya barang ucapan, dia adalah sesuatu yang harus dibuktikan dalam kehidupan. Begitu juga pengakuan wa anna Muhammad, kita ikuti sunnah. Bagaimana mengikuti sunnah? Pelajari hadisnya, pelajari sunnah, kemudian amalkan. Kalau sudah, baru lengkap syahadat orang dalam bentuk realisasi ini. Ditambah pula, dipati pula dengan doa, jadikan aku termasuk orang tobat, jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri. Baru silakan masuk. Udkhulu abwabal jannah, masuklah kalian melalui pintu-pintu surga. Dibuka. Barangkali itulah sekedar, ini belum selesai. Cuma kita selesaikan sampai sini. Karena air sudah datang, goreng sudah tiba, bakwan lata-lata, panganala pecah. Mudah-mudahan dapat kita paham. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.